Salawat beriringkan dengan salam tak lupa jua senantiasa kita kirimkan kepada Allah agar disampaikannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa bersalawat mengirimkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Admin Hijrah Series dan teman-teman yang ada dalam ruangan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai sesuatu fenomenal yang pasti sering kita dengar dan juga bisa jadi ini juga pernah terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Dan juga kita pasti mampu bagaimana bisa menyikapi hal-hal yang demikian. Mungkin kita sudah sering mendengar kata insecure, karena kalimat kata-kata ini juga baru-baru ini menjadi viral dan banyak sekali hal yang berhubungan dengan kepribadian kita, yang mana insecure ini pasti menjadikan kita bukan menjadi rendah hati, akan tetapi rendah diri di hadapan orang lain. Karena umumnya insecure ini pasti mengcompare atau membandingkan diri kita dengan orang lain, baik itu dalam pencapaiannya, baik itu dalam fisiknya, dan hal-hal yang menurut orang yang merasakan hal ini itu tidak akan mencapai atau tidak bisa seperti orang yang dia bandingkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kita dalam firman-Nya seperti yang telah Anda bacakan di awal tadi, di mukadimah tadi. Itu merupakan surah Ali Imran ayat 139 yang mana berbunyi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahu azim. Wala tahinu. Di sini Allah menggunakan huruf la, itu sudah mutlak tidak boleh, larangan kepada kita. Tidak boleh dalam hal apa? Wala tahinu. Kita tidak boleh bersikap hina atau lemah dalam kehidupan kita. Maka ditegaskan oleh Allah, kita dilarang untuk bersikap lemah, dhaif, lemah terhadap diri kita, lemah terhadap energi kita, lemah terhadap apa yang tidak bisa kita capai. Lalu selain kita dilarang untuk menjadi pribadi yang lemah, Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan wala tahzanu, dan jangan juga bersedih. Jadi ketika Allah mengawali jangan kamu bersikap lemah, dan dilanjutkan lagi ditegaskan kembali kita juga tidak boleh bersedih. Apa tawaran atau hadiah yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita sudah tidak merasakan hal-hal tersebut? Dilanjutkan wa antumul a'launa, padahal kalian itu sudah a'lau, lebih tinggi. Apanya lebih tinggi? Di sini ditafsirkan sebagai derajat kita. A'launa isim tafdil, yang berarti paling-paling gitu. Wa antumul a'launa, kita tuh kalian padahal udah menjadi ditinggikan, lebih tinggi derajatnya. Tapi dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, kalau kita itu benar-benar merupakan orang yang beriman. Jadi kuncinya ketika kita derajat kita udah ditinggikan, itu merupakan hal yang
pasti didapatkan bagi orang-orang yang beriman. Dan ketika diberikan rasa tidak enak hati, merasa rendah diri, Allah langsung menegaskan melarang hambanya wala tahinu wala tahzanu. Walaupun kalau ketika kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, itu ketika dalam suasana perang Uhud, yang mana pada saat itu yang pada awalnya pasukan Muslim itu sudah unggul kemenangannya daripada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, akan tetapi dengan kelengahan dari umat Muslim yang awalnya Rasulullah memerintahkan kepada para pemanah itu untuk tidak turun dari posisinya yang di Gunung Uhud itu, walaupun perang bisa dikatakan telah usai. Kan, tapi para sahabat yang ditugaskan, diamanahkan untuk sebagai pemanah di sana, mereka turun mungkin karena dianggap sudah perang, setelah perang itu selesai mereka tertarik dengan hal-hal seperti untuk mengumpulkan rampasan perang, dan sehingga menjadi lengah, dan qadarullah itu menjadi kesalahan yang fatal sehingga kaum kafir Quraisy membelokkan jalannya sehingga menyerang kembali kaum muslimin. Dan pada saat itu para sahabat yang sebenarnya tidak bisa kita mengatakan dalam perang Uhud itu kaum muslimin kalah, tapi mungkin kita bisa mengatakan dalam hal yang terdesak. Maka para sahabat sudah merasa bersalah, merasa tidak enak hati, merasa paling rendah karena mengabaikan perintah Rasulullah sehingga merupakan hal tersebut, dan mereka merasa kemenangan orang-orang kafir Quraisy itu sebagai salah satu tombak tolak ukur pencapaian yang tidak bisa dicapai oleh kaum muslimin pada saat itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memberikan semangat bagi hamba-hamba yang beriman, yang mampu menguatkan tekad mereka, membangkitkan apa yang diinginkan, karena ayat tersebut langsung mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Bahkan orang-orang yang syahid dalam peperangan itu pun udah pasti jaminannya surga dan lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dunia pun mereka sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah berjihad fi sabilillah dan juga sebagai orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Maka Allah memberikan semangat, memberikan reminder lagi bahwa kalian tuh udah Allah tinggikan loh, sudah saya tinggikan derajat kalian ketika kalian berjihad di jalan saya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian nggak perlu lagi untuk merasa bersalah, merasa sedih, merasa sosok yang lemah, rendah diri atas kejadian yang telah terjadi seperti itu. Maka ketika ayat tersebut mengatakan wala tahinu wala tahzanu, jangan lemah, jangan bersedih, baik itu dalam perasaan, dalam hatinya, ketika kita tertimpa oleh sesuatu, baik itu musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ujian-ujian yang mungkin menurut kita itu berat. Karena rasa kesedihan dalam hati dan kelemahan itu juga bakal menambah ujian dalam kehidupan. Nah, tapi kita kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan ujian atau musibah
kepada kita itu pasti tidak melampaui kadar kemampuan kita. La tukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita jangan pernah merasa hal-hal tersebut mampu menggoyahkan iman kita, merasa sangat orang-orang yang tidak masuk yang diperhitungkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena akan menjadi faktor kemenangan bagi orang-orang yang tidak senang dengan kita, tidak suka dengan kita, bagi musuh kita atas diri kita sendiri ketika kita merasa tidak pantas di mata orang tersebut. Akan tetapi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melarang kita untuk tidak bersedih dan tidak bersikap lemah gitu. Nah, oleh karena itu kita seharusnya menguatkan tekad hati kita tegarkan semangat kita kesampingkan kesedihan kita, sehingga kita pasti mampu melawan atau menghadapi ujian musibah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa insecure itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap seorang hamba dalam menghadapi rasa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa emang udah nggak pantas bagi kita gitu untuk bersikap insecure yang sebagaimana yang mungkin pernah dirasakan atau tidak. Karena bagi orang yang beriman, bagi orang yang tinggi keimanannya, itu pasti mereka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Emang udah cukup lah pertolongan dari Allah gitu. Dan nggak ada hal selain dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah tentunya sudah menjelaskan pada kita agar ketika kita tidak merasakan hal tersebut, kita tidak akan jatuh dengan gampang, karena sudah merasa kuat. Maka dilanjutkan, adapun ganjaran atau tawaran dari Allah, hadiah dari Allah dan syaratnya wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kita tuh udah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain, tetapi benar-benar diuji apakah kita benar-benar orang yang pantas, orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi, maka sudah tidak patut untuk merasakan sedih, merasakan ketidakpantasan hati, dan akhirnya apa? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ayat ini tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasa tenang kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita bagi yang bisa menghadapi dan melewati dengan baik. Dan kita sudah melihat ayat tadi itu, Allah Subhanahu wa taala udah jelas banget melarang kita. Jangan, jadi kalau sudah ada kata larangan, itu udah pasti jangan pernah kita lakukan sama sekali gitu. Karena kalau udah larangan atau kewajiban, itu udah sifatnya mutlak. Karena apa? Karena ketika kita merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan hanya pasrah menerima kondisi yang mungkin sebagian orang tidak mengharapkan hal tersebut, dan bahkan menjadikan orang lain sebagai tolak ukur bagi dirinya, sehingga seseorang menginginkan
dirinya seperti orang lain yang mencapai sesuatu yang tidak diraihnya gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang merasa insecure ini itu membandingkan sesuatu dengan yang tidak harusnya dibandingkan. Bahkan ketika kita sudah merasakan hal tersebut, maka kita ucapkan saja dalam hati kita. Kita katakan dengan tulus, "Wama indallahi khair." Wama indallahi khair, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu udah baik. Wama indallahi khair. Dan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita selalu bersyukur terhadap segala kondisi kita seperti itu. Dari rasa sikap insecure ini nantinya akan berujung kepada overthinking, yang tentunya penyakit ini yang dikarenakan kita memposisikan diri kita sebagai orang yang rendah ketika ada perbandingan yang dicapai lebih tinggi kepada orang lain. Walaupun Islam kan Islam tidak mewajibkan kita harus berada di keluarga yang memiliki yang penuh akan privilege-nya, dan Islam juga tidak melarangnya gitu. Jadi hal-hal yang membuat kita menjadikan kita bersikap seperti itu pasti merupakan adanya faktor dari eksternal, dari luar diri kita. Nah, bagaimana sikap insecure-nya orang beriman? Nah, ini yang seharusnya kita menjadikan pedoman ketika kita merasa tidak pantas berada di posisi ini, kita tidak pantas menjadi pendampingnya, kita tidak pantas berada di dekatnya. Nah, bagaimana sikap orang beriman ketika merasakan hal-hal tersebut? Jadi ketika orang-orang yang memiliki keimanan yang telah disebutkan tadi, wa antum mu'minun gitu kan, kamu udah qul in kuntum mu'minun, sebagai seorang yang beriman. Jadi sebagai orang yang beriman tentunya insecure kita tidaklah serta-merta terhadap perkara duniawi. Seharusnya kita hanya merasakan insecure itu ketika tingkat ibadah orang lain lebih tinggi daripada kita, baik itu sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ngajinya, hadir di majelis ilmu seperti saat ini, sering dekat dengan para ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh, dan kita juga bisa melihat tutur katanya yang Masya Allah sangat baik, enak didengar, sopan, menutup auratnya dengan baik dan sempurna, selalu menebar kebaikan, dan juga tentunya semuanya kita juga bisa insecure dengan orang-orang yang mampu beristiqomah dengan hal-hal tersebut, karena tidak banyak pada saat sekarang ini para remaja, orang muda itu beristiqomah dalam melakukan kebajikan dalam fastabiqul khairat, melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, mempertahankan ibadah wajibnya, dan juga senantiasa tidak meninggalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika kita berada di fase sedih dan takut dalam sikap ini, merasa rendah diri dari yang lain, maka kita ingat kembali surah Al-Imran yang dibacakan tadi, wala tahinu wala tahzanu. Udah nggak perlu deh, Allah udah bilang tuh, kalian jangan
janganlah kalian itu udah merasa lemah, merasa hmm, tahzan, merasa sedih dengan kondisi yang uh, telah ada dalam diri kalian pada saat ini. Karena ketika merasakan insecure itu tentunya kita bisa menjadi sama saja membuli diri kita sendiri. Membuli diri sendiri berarti menzolimi diri kita sendiri. Hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena sebenarnya kita merupakan uh, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah itu unik, yang mana karunia yang Allah berikan itu belum tentu ada diberikan kepada makhluk lainnya, baik itu kita dengan hewan, kita dengan binatang, dengan tumbuhan, kita dengan para malaikat, kita dengan para jin, iblis, setan, uh, tentu dengan porsinya masing-masing. Gitu. Jadi ketika kita terlalu fokus melihat kesempurnaan orang lain, uh, tentunya kita nggak bakal mampu melihat kesempurnaan yang Allah titipkan kepada diri kita gitu. Hingga akhirnya apa? Pastinya nanti akan memperoleh, mendapatkan atau merasa kegagalan untuk dapat menghargai diri sendiri. Kalau semisalnya kita lebih menganggap diri kita tidak mampu menghargai diri kita, merasa diri kita tidak berguna, jangan sampai kita merasakan atau berpikiran seperti itu. Jangan pernah menganggap diri kita tidak akan ada manfaatnya ketika Allah ciptakan di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya untuk disia-siakan. Pasti ada tujuannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita ke dunia ini secara sia-sia. Kita pun juga diciptakan untuk beribadah, makhlukul jinni wal insa illa liya'budun. Dan kita bayangin aja, kalau misal kita tidak dilahirkan, diciptakan di bumi ini, itu sia-sia, bahkan debu pun itu masih bermanfaat untuk bersuci, untuk bertayamum. Bahkan debu aja lah itu juga mempunyai manfaat, apalagi kita diciptakan dengan sosok makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya gitu. Jadi kita jangan pernah merasa atau melihat sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru, lihat, kalian lihatlah kemana huwa ila man huwa asfala minkum, yang ada di bawah kalian gitu. Dan jangan apa, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat yang ada di atas kalian gitu. Karena ketika kita melihat yang lebih tinggi daripada kita, itu kita akan mengkufurkan nikmat Allah. Akan tetapi ketika kita melihat yang berada di bawah kita, itu kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, ketika kita sudah berada di fase mensyukuri nikmat Allah, pasti akan ada nikmat-nikmat Allah lainnya yang akan berdatangan. Karena la in syakartum la azidanakum. Kalau bersyukur tuh bakal Allah nambah gitu. Tapi kalau walin kafartum zabilah sadid gitu. Kalau kita kufur, wih, azab Allah tuh pedih banget, nggak ada duanya. Gitu. Jadi kita tingkatkan porsi bersyukur kita terhadap diri kita terlebih dahulu. Gitu. Mungkin kita ini merubah mindset, pola pikir kita ganti mindset yang kita pakai dalam
suasana hati seperti itu. Apakah kita membutuhkan validasi hanya di dunia atau validasi nanti di akhirat? Kalau kita mendapatkan dua-duanya, kenapa tidak? Tapi kalau sekedar validasi di dunia itu tidak ada apa-apanya di akhirat. Tapi ketika kita sudah memperoleh validasi dari akhirat, insya Allah yang di dunia pasti akan menyusul, akan mengejar. Lalu pada hakikatnya bukan tadi kita yang kurang beruntung, tapi hanya saja rasa syukur, hanya saja rasa syukur kita yang mungkin kurang terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena Allah tuh juga bakal ngelihat pencapaian kita di dunia, tidak melihat fisik kita. Dalam hadis Rasulullah disabdakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh nggak lihat kepada jiwa apa tubuh kita, kepada diri kita. Allah tuh juga nggak lihat rupa kita gitu, nggak juga ke suarikum rupa kita gitu. Dan apalagi amwalikum, nggak dengan harta kita, tapi apa yang Allah lihat? Allah hanya melihat ila qulubikum wa a'malikum, hanya melihat hati kita dan juga amalan-amalan kita. Allah itu nggak melihat seberapa cantik, seberapa cakepnya para sekalian, seberapa kayanya harta kalian, apa profesi pangkat kalian tertinggi sekarang. Karena yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, pada hari kiamat pun juga bukan harta, bukan keturunan. Lalu apa? Ila man atallah biqalbin salim. Kita yang dipentingkan itu adalah kita akan menghadap Allah dengan hati yang salim, biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, oleh karena itu kita sudah seharusnya percaya diri terhadap diri sendiri dan bersyukur. Intinya kita bersyukur terhadap apa yang telah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada diri kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bermain-main dalam ciptaannya gitu, dalam menciptakan makhluknya. Kalau kita merasa pada saat ini masih insecure terhadap fisik, terhadap pekerjaan, harta jabatan, berarti itu kita sama saja menghina ciptaan Allah dan segala yang Allah titipkan itu kepada kita gitu. Kan Allah udah jelas bilang laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh udah menciptakan kita dengan ahsani taqwim, udah sebaik-baiknya, paling baik ciptaannya gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa wah saya jelek ya gitu, kok bisa ya dia ganteng, bisa cakep gitu. Ketika kata itu sudah terlontar dalam mulut kita, berarti kita nauzubillah mencaci ciptaan Allah. Karena Allah yang di dalam saatin tadi, kalau insan fi ahsani taqwim, udah paling baik loh kalian diciptakan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman jangan pernah merasa paras kita itu menjadi hal yang kekurangan dalam hidup kita. Bahkan Allah seperti hadis yang disampaikan oleh Rasul ini, Allah tuh nggak lihat di tubuh kita, tidak rupa kita, tapi hanya di bagian hati kita dan amal-amal kita.
Udah nggak perlu deh bagaimana visi kita atau harta, pangkatan, jabatan kita, karena itu sifatnya duniawi yang fana, yang sifatnya hanya sementara, dan itu pasti bakal rusak atau menghilang dengan sendiri. Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga udah janjiin gimana rupa kita, bagaimana bentuk tubuh kita di surga nanti. Bahkan Nabi berkata bahwa tubuh kita itu seperti Nabi Adam yang walau alam sebesar apa tubuh kita nanti. Karena kan Nabi Adam uh, manusia terbesar di bumi pada hari. Dan juga selain itu apa? Tampan seperti Nabi Yusuf. Dengan terkenalnya Nabi Yusuf pada saat itu, juga sudah dijanjikan mendapatkan berupa itu. Lalu apalagi hati seperti Nabi Ayub yang Masya Allah uh, mampu menjadi seorang yang tawadu, tawakal kepada Allah, merasa cukup dengan nikmat Allah, selalu bersyukur, dan selalu merasa hati kita tenang, karena pasti skenario Allah itu akan berujung berakhir dengan indah. Jadi teman-teman semuanya, cintai diri kita, love ourselves, manfaatkan kelebihan yang kita miliki, atau lebih gali lagi keterampilan yang masih tersembunyi. Karena tidak harus kita menjadi orang itu untuk menggapai hal itu. Kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan jangan pernah membandingkan diri kita atau pencapaian kita dengan orang lain. Compare yourself to others. Karena dengan kesadaran kita masih banyak kok yang mau, orang-orang luar sana yang mau berada di posisi kita, menjadi orang seperti kita. Jadi kita merubah pola mindset kita dari sosok yang gampang insecure menjadi hamba yang paling bersyukur. Insya Allah semuanya kita akan mendapatkan ketenangan yang tidak akan membuat kita overthinking. Gitu. Dan ketika kita sudah merasakan, sudah berada di titik itu, tentunya tidak hanya duniawi saja. Dan insya Allah Allah menjadikan kebaikan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakumullah Ustadz atas penyampaian materinya pada malam hari ini yang sangat amat bermanfaat untuk anak pribadi serta aki wa ahki ukti villa yang hadir malam ini. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Afwan, sebelumnya Ustadz mau buka berapa pertanyaan untuk malam hari ini? Afwan Ustadz, sepertinya mikrofonnya belum diaktifkan. Oh iya, maaf. Mungkin mohon maaf sebelumnya, karena habis ini Anda juga ada agenda lain. Mungkin beberapa saja, kita coba 2 atau 3 pertanyaan dulu saja. Nah, Ustadz, untuk Aki wa Ukti Villa yang ingin bertanya terlebih dahulu mengucapkan salam lalu memperkenalkan diri. Yang bertanya boleh on mic atau tulis di kolom komentar. Baik, dipersilakan atas username Samudra Al-Fatir, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Sekali lagi, bagi username Samudra Al-Fatir, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya, apa hukumnya menyampaikan hari wafatnya Rasulullah SAW? Sekian. Baik, terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana hukum menyampaikan hari wafatnya Rasulullah SAW? Pertanyaannya tadi itu? Nah, Ustaz. Benar-benar. Ya. Mungkin karena ini ya, sebentar lagi juga dalam beberapa waktu dekat, bahkan sekarang tahun berapa ya? Tahun 7. Kita di bulan ini pasti ada momen-momen yang momen yang apa ya, sesuatu yang berbekas bagi umat muslim gitu, yang mana pada bulan ini pun juga Rasulullah SAW itu wafat, kembali ke rahmatullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak hal-hal yang disampaikan bagaimana tanggapan kita, apa sikap kita terhadap Rasulullah, terhadap wafatnya Rasulullah SAW, yang mungkin banyak orang yang menyampaikannya dalam berbentuk ucapan ataupun dalam sekedar untuk mengingatkan kita gitu. Para beberapa ulama pun juga banyak ada ikhtilaf ulama dalam kejadian ini, dalam menyampaikan kabar sebagai peringatan bahwa Rasulullah SAW itu wafat. Dulu pada zaman diberitakannya Rasulullah SAW itu wafat, kita sudah pasti sering mendengar bagaimana para sahabat menanggapi respon dari para sahabat ketika mendengar kabar Rasulullah SAW itu wafat. Tapi untuk sekedar memperingatkan itu tidak masalah, tapi yang menjadikan masalah itu adalah dilihat dari tradisi-tradisi orang-orang yang ada pada saat ini gitu. Karena dengan kita memperingati hari wafatnya Rasulullah SAW, kita kembali lagi mengingatkan kita akan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan memperbanyak bersalawat kepada Allah agar disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Itu dalam konteks hal-hal tersebut tidak ada masalah. Akan tetapi ketika ada banyak tradisi-tradisi mungkin yang bisa dikatakan berlebihan, dan itu juga jauh dari kebenaran ajaran agama Islam. Dan para ulama pun juga ada yang mengatakan itu tidak boleh. Jadi kita ambil jalan tengahnya saja. Ketika hari itu datang, cukup kita menjadikan peringatan bagi kita bahwasanya
kita pasti akan menyusul Rasulullah, dan Rasulullah yang notabene sebagai Rasulullah kepada Habibullah itu akan kembali ke pangkuan Allah. Kita hanya manusia biasa, aman apa yang harus kita persiapkan. Bahkan di akhir-akhir Rasulullah wafat pun juga masih memikirkan bagaimana umatnya, dan sebagai feedbacknya kita juga harus senantiasa terfikirkan dalam hati dan benak kita agar selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukur jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Semoga yang disampaikan dapat menjadi ladang jariah bagi Ustaz dan sekeluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Afwan, Ana ingin membacakan pertanyaan berikutnya. Dari username Hatter Straj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, perkenalkan nama Ana Yana Nadia dari Jambi. Izin bertanya Ustaz, bagaimana mengalahkan rasa insecure yang muncul dalam diri dan hal apa yang melatar belakangi insecure? Syukran Ustaz, dipersilahkan. Kita kembali dulu, bagaimana kita insecure terhadap apa? Apakah itu terhadap hanya sekedar paras orang lain yang lebih mungkin bisa dikatakan cantik, ganteng, cakep, atau terhadap jabatan seseorang yang lebih tinggi daripada kita. Mungkin teman kita itu merupakan sudah menjadi direktur, kita hanya sebagai karyawan biasa, atau kita merasa insecure terhadap sesuatu yang pasti dirasa tidak bisa kita capai dalam hal duniawi saja. Oleh karena itu, ketika kita berada di fase-fase ini, sebagai orang-orang yang notabene kita tidak tahu ya, kita memang sebagai manusia biasa, kadar keimanan kita itu pasti naik turun. Bagi orang yang sudah kuat imannya, tentu ketika berada di fase insecure terhadap duniawi itu sudah tidak ada. Tetapi bagaimana kita yang imannya masih jauh dikatakan baik, akan tetapi tidak salah kita mencoba seperti orang yang memiliki iman yang lebih tinggi daripada kita gitu. Ketika hanya merasa tidak pantas, tidak merasa setara dengan orang-orang dalam pencapaiannya, yang itu padahal hanya bersifat sementara, bersifat fana, maka kita hanya sepantasnya merasa insecure terhadap orang-orang yang bagaimana kadar ibadahnya lebih tinggi daripada kita, semangat kerjanya di dunia lebih baik daripada kita, karena kita tidak hanya cukup untuk berdoa saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh hambanya untuk berikhtiar. Jadi kita ada doa, ikhtiar, doa lagi, tawakal gitu. Jadi ada istilah duit gitu. Ada duit, ada doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Bagaimana Allah mendatangkan rahmat dan nikmatnya ketika kita tidak mau berusaha? Bagaimana kita mau mencapai, kita mau menjadi seperti orang itu ketika kita tidak ada usahanya? Ada nih, misalnya si Fulan yang awalnya dia diterima di PTN favorit di kampus top gitu. Kita lihat bagaimana perjuangannya sebelum itu. Kita
walaupun misalnya kita tidak diterima di kampus top favorit seperti dia, maka jangan lihat di bagian itunya saja. Kita lihat, kita cari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau kita masih merasa insecure terhadap orang itu, kita jadikan itu sebagai motivasi bagi kita agar bisa menjadi lebih baik lagi daripada posisi saat ini. Nah, dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan pasti tidak ada uh, sesuatu yang nantinya akan mengecewakan ketika kita sudah benar-benar bersungguh-sungguh berikhtiar dengan baik. Jadi pada hakikatnya teman-teman, kalau merasa insecure dan merasa rendah diri di hadapan orang lain, mungkin kita stop dulu, kita stop, jangan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kita merasa insecure terhadap pencapaian orang lain, kok dia bisa ya seperti itu, kok saya nggak bisa, apa yang harus saya lakukan agar bisa seperti dia, atau kita bisa menjadi berjuang dengan versi kita sendiri. Karena ketika kita sudah mantapkan iman kita, Allah udah bilang nih, kalian udah nggak perlu lagi nih, kalian nggak perlu lagi untuk merasa insecure, tidak merasa bersedih terhadap kondisi kalian yang lagi down. Karena ketika kalian sudah mantapkan, sudah kalian kuatkan iman kalian, Allah udah naikin tuh derajat kita. Kalau kita benar-benar merasakan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari sekarang mengubah mindset kita dari yang mungkin insecure terhadap orang lain, kita ubah, kita jadikan itu sebagai standar pencapaian kita yang akan kita kejar. Dan di samping itu jangan lupa selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena bersyukur aja kita udah pasti bakal ditambahin loh nikmatnya. Nikmat itu nggak hanya sekedar Allah kasih kelebihan duit lagi, bahkan hal terkecil pun juga yang tidak kita sadari bisa Allah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesehatan kah, bahkan bernafas sampai detik ini pun juga merupakan nikmat. Jadi ketika kita tidak mensyukuri hal yang kecil, berarti kita tidak akan bisa mampu mensyukuri sesuatu hal yang besar. Dalam hadisnya apabila kalian tidak mensyukuri sesuatu yang kecil yang sogir, maka tidak bisa mensyukuri hal yang kabir, nggak bisa mensyukuri hal yang besar gitu. Jadi bagaimana yang kecil aja kita tidak mensyukuri dan malah merasa tidak pantas, bagaimana nantinya kita bisa mensyukuri sesuatu hal yang besar gitu. Jadi untuk pertanyaan tadi, umumnya insecure ini itu terjadi karena pandangan kita terhadap orang lain. Karena sering nih kita banding-bandingkan dengan orang lain, baik itu paras kita, baik itu capaian kita, orang lain atau jabatan orang lain. Itu biasanya terjadi ketika hal-hal tersebut yang pencapaiannya tidak kita capai juga. Padahal sebenarnya kita juga bisa kok, karena tinggal usahanya aja gitu, lakuin, menjadi wajada yang jadi itu bakal ada gitu. Jadi teman-teman cukupkan rasa insecure-nya, kita ganti deh, jangan lupa selalu bersyukur gitu. Jangan lupa seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, syurkan jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Semoga yang akan diberikan bermanfaat bagi semuanya. Afwan Ustaz, apakah mau langsung tutup atau masih melanjut ke pertanyaan berikutnya? Satu lagi nggak apa-apa.
Afwan Ustadz ingin membacakan pertanyaan via WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Allah adalah Tuhan yang sama bagi Afwan Ustadz, apakah boleh menyampaikan pertanyaan di luar tema? Nggak apa-apa, insya Allah dijawab semampu saya saja. Afwan Ustadz izin membacakan pertanyaannya. Jika Allah adalah Tuhan yang sama bagi seluruh umat manusia, mengapa hanya satu agama Islam yang benar dan yang lainnya tidak? Bagaimana nasibnya orang yang lahir dari dan besar dalam agama lain atau yang tidak pernah mendengar tentang Islam? Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal itu? Syukur kasiran Ustadz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa sih Allah cuma mengatakan cuman Islam doang yang baik? Padahal Islam sebelum ada ajaran Islam, sebenarnya zaman-zaman dulu udah semuanya itu udah Islam sebenarnya, cuma dengan nama yang lain gitu, agama samawi. Maka dengan kedatangan Islam itu sendiri, Allah menyempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah tuh udah menyempurnakan agama Islam ini untuk kita semuanya. Nah, bagaimana Allah itu memandang yang selain agama Islam? Kita bisa melihat ini di tafsir kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim di Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada dalam sebuah tafsir dikatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan dua hal yang nikmat Allah yang berbeda, tapi semuanya dibagi rata kepada semua makhluknya. Nah, ketika Ar-Rahman itu Allah memberikan semuanya nikmatnya itu kepada orang yang baik itu muslim maupun itu non muslim atau kafir, itu semua Allah samaratakan, akan tetapi di mana itu sekedar di dunia saja. Dan Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi bagaimana orang yang terlahir dalam keadaan non-muslim, bahkan dari keluarga yang tidak pernah mengenal Islam sama sekali gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk orang non-muslim itu ada nikmat yang Ar-Rahman yang Allah berikan. Jadi dalam perjalanannya tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan hidayah dengan cara tersendiri, baik itu dia yang mencarinya sendiri atau didatangkan dengan kejadian-kejadian yang menurutnya tidak masuk akal dan mulai mengenal agama Islam dengan baik, ataupun Allah Subhanahu wa taala langsung membabelkan hatinya agar menerima ajaran agama Islam. Karena kita sebagai seorang muslim pun juga bisa menjadi perantara hidayah bagi teman-teman kita itu. Tapi dengan tanpa ada paksaan, karena la ikraha fid din, karena nggak ada paksaan dalam beragama kita. Kita sangat toleran dengan agama-agama selain agama Islam. Kalau misalnya ada yang mengatakan semua agama itu mengajarkan kebaikan kok, kebaikan dalam hal apa? Tapi tidak bisa disamakan dengan hal-hal kebaikan dalam ranah keislaman. Karena kalau misalnya menurut mereka itu baik, belum tentu dalam ranah kita baik gitu. Bahkan ada beberapa pandangan hukum yang nantinya akan ada. Jadi kita pun bisa menjadi perantara hidayah loh bagi mereka. Dengan cara apa? Dengan bagaimana mencerminkan Islam dalam diri kita. Baik itu kebiasaan kita, baik itu dalam ketaatan kita,
respon kita sesama ataupun kepada mereka yang berbeda, karena cerminan orang terhadap agama Islam itu saat ini pasti bagaimana Islam itu kelihatan. Walaupun saat ini mungkin orang Islam itu sendiri pun yang mohon maaf jauh dari kacamata keislaman ini. Allahu yahdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Semoga yang disampaikan dapat dipahami oleh sang penanya. Afwan Ustaz, apakah mau langsung ditutup? Nggak apa, silakan. Masya Allah, jazakumullah khairul kepada Ustaz Al-Gulamu. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat kita pahami dan menjadi ladang pahala jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kajian malam ini diakhiri, Ana persilahkan kepada Ustaz untuk memimpin doa penutup kajian. Tafadhol Ustaz, dipersilahkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa afana wa rahman samalana fa sallallahu alaihi kafirin. Wa afana wa rahman samalana fa sallallahu alaihi kafirin. Wa afana wa rahman samalana wa ta'aqam aqamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم بحب ذاتك تحصن يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله قام صدقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi Ana mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Lahfiz yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kajian di grup kami. Ana selaku moderator meminta maaf jika selama kajian ada salah dalam perkataan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri Ana pribadi. Baik, sesi berikutnya adalah sesi pengantaran, sesi pelepasan pemateri. Dipersilahkan Ustadz Lafiz untuk meninggalkan room kajian terlebih dahulu. Mari Ustadz. Baik, terima kasih kepada admin dan kepada teman-teman semuanya. Semoga insya Allah bermanfaat bagi Anda sendiri dan juga bagi teman-teman semuanya. Ana izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.